Dalang pelok. Ayolah, tunggu apa lagi? Ayo serahkan penyihir itu padaku. Apa maksudmu, Mr. Timeline? Tiba-tiba meminta istriku untuk kamu bawa. Apa kamu sudah sinting? Tenang sayang, aku bisa melawannya dengan kekuatanku. Jangan sayang, biar aku saja. Hey, Mr. Time Zone, kamu nggak boleh membawa ibuku. Kau udah dibantuin malah balasannya begini sih. Ini bukan tentang balas budi Acil, melainkan tentang keamanan seluruh universe Dalang Pelok. Kamu lihat kan, kerusakan yang disebabkan olehmu, kehancuran yang sudah dia sebabkan. Beruntung kita bisa memusnahkannya, dan dia musnah pun bukan karena kita, melainkan dia, sang penyihir kegelapan. Aku paham kenapa kalian tidak mau menyerahkan dia, tapi kalian juga harus paham ini untuk keselamatan. Alah, tutup mulutmu. Jika memang kau membawa Kayla atas keselamatan jagat raya, lalu mengapa kau tidak mencari saja Kayla yang lain? Kenapa harus Kaylaku yang kamu inginkan? Kau pikir mudah mencari Kayla di universe lain? Apakah kalian tidak tahu bahwa ada banyak universe di luar sana yang mungkin jauh lebih berbahaya, yang mungkin memiliki penjahat yang belum bisa kukalahkan? Lagi pula, akan sulit mencari Kayla penyihir dengan kemampuan yang sekuat Kaylamu itu. Bodoh amat. Saya tidak akan memberikan istri saya kepadamu. Kau sebagai seorang profesor seharusnya mengerti, semesta membutuhkan orang yang kuat seperti Kayla. Dia bisa menolong banyak universe. Pemikiranmu masih terlalu pendek. Kau terlalu sibuk bermain rumah-rumahan. Baiklah kalau begitu. Jika kau menginginkan Kayla, langkahi dulu mayatku. Iya, langkahi mayatku juga. Aku bisa saja melakukan itu, tapi bukan itu yang aku mau. Jika aku menghabisi kalian, itu hanya menyebabkan masalah baru muncul. Cepat berikan saja dia padaku. Baiklah, bawalah aku bersamamu. Mama, apa maksudnya, Ma? Sayang, kamu bercanda kan? Tidak apa-apa semuanya, aku akan baik-baik saja. Mungkin setelah aku selesai melakukan itu, aku bisa kembali ke universe ini dan bertemu dengan kalian lagi. Enggak. Acil gak mau kehilangan Mama. Mama jangan pergi, Ma. Mama, jangan, Ma. Ma, Acil gak mau kehilangan Mama. Mama jangan pergi ya, Ma. Begitu dong, menyerahkan diri itu lebih baik. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini. Leoriga, apa yang kamu lakukan? Lu pikir apa, ha? Gua nggak akan ngebiarin lu misahin Acil dari ibunya. Berani-beraninya kamu membantah atasanmu. Lu bukan atasan gue, tapi bokap gue. Baiklah, sebagai orang tuamu, aku memerintahkanmu untuk menyingkir dan biarkan para Garda menyelesaikan ini. Oke, tapi dan sebagai bawahanmu, aku menyarankan kita untuk mundur. Kita punya teknologinya, Mister. Teknologi untuk mereplika kekuatan Kayla dari universe kita. Kita pun juga punya data mengenai kekuatan tersebut. Astaga, kamu itu sangat gegabah, nak. Replikasi belum tentu bisa menjadi hal yang serupa. Aku bisa. Aku ini juga insinyur yang mampu meningkatkan kemampuan replikasi kita. Hah? Benarkah? Tentu saja, kaulah yang tidak pernah melihat anakmu berkembang. Makanya kau tidak pernah tahu. Jangan menyambungkan ke masalah pribadi. Memangnya lu sendiri gak begitu? Semenjak ibu meninggalkan kita, lu jadi seperti ini. Jadi bengis dan mementingkan diri sendiri. Terlalu ambisius dengan pekerjaan lu. Memang betul sih, lu punya kewajiban untuk melindungi alam semesta sebagai pemimpin para Garda. Tapi, lambat laun, bisa terasa bahwa itu menjadi sebuah selubung. Selubung di mana diri lu bisa bersembunyi, di mana diri lu bisa sibuk menjadi laki-laki sejati, terlihat seperti pahlawan namun sebenarnya lu hanya menutupi kesalahan lu. Tega lu ngebiarin orang-orang yang udah ngebantuin kita ini untuk merasakan rasa sakit tersebut. Baiklah, kita mundur. Terima kasih semuanya. Wah, Ler, si bangsat keren banget bejir. Karena dia, ibu Kayla gak jadi dibawa sama orang berjubah hijau itu. Iya Nyet, syukur deh kalau gitu. Ada telepon. Siapa Ler? Enggak tahu Nyet, bentar. Halo? Apa? Kenapa Ler? Wah, kampusku sudah diperbaiki. Yeay. Baguslah. Untung biayanya gak terlalu mahal. Terima kasih Lersat, udah bertanggung jawab atas kerusakan kampusku. Para dosen sebenarnya nggak percaya dengan apa yang terjadi. Tapi ya udahlah, yang penting masalahnya udah beres. Lersat. Kenapa orang-orang pada manggil gue Sat sih? Emang muka gue kayak bangsat ya? Hehehe. Biar bisa bedain, Bang. Kan masa depan. Iya, Cil. Tolong ingetin Larry ya.
buat baikan sama ayahnya. Tapi kok kamu repot-repot banget sih? Larry Cook kan sebenarnya cuma versi alternatif masa lalu kamu dan bukan versi kamu yang sebenarnya. Hidup dia kan gak bakal mempengaruhi hidup kamu. Iya, gue tahu. Cuma ya nggak tenang aja rasanya, Cil. So sweet. Jadi sayang deh. Untung Acil versi gue waras nggak kayak lu. Oh iya, Acil versi lu seperti apa emang? Kasih tahu dong. Dia berhasil menikahi Kia, Cil. Menikahi Kia. Ya udah, gue balik ya, Cil. Cil. Ya, ayah, bangun ya. Om, Ibu Kayla, apakah ada cara buat menolong ayah? Tolong lakukan sesuatu. Buatkan alat atau pakai kekuatan sihir gitu, bisa kan? Iya, sebenarnya bisa saja saya membuatkan alat untuk pemacu jantung super. Cuma itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama, Ler. Dan gak tahu kenapa kekuatanku menghilang dan tidak bisa kumunculkan lagi. Maafkan ibu ya, Larry. Ayah. Larry, di situ kau rupanya, nak. Iya, Larry di sini ya. Ayah kenapa bisa seperti ini? Ya, faktor umur, nak. Mau gimana lagi? Tapi tenang saja. Ayah sering mengalami ini kok. Paling besok sudah sembuh lagi. Sering. Kok aku nggak pernah dikasih tahu sih? Kenapa aku baru tahu tentang ini sekarang? Karena aku tidak ingin kamu tahu, nak. Tetapi setelah apa yang terjadi di kantor, ayah ingin meminta maaf kepadamu, nak. Iya, aku maafin ya. Tapi jangan begini lagi ya. Iya, nak. Ayah cuma ingin bilang, tanggung jawab itu penting. Bukan hanya untuk laki-laki, tapi untuk semua orang. Semua orang yang punya tanggung jawab mereka masing-masing. Tanggung jawab yang mesti mereka penuhi, baik untuk diri mereka sendiri atau untuk orang yang mereka sayangi. Tapi walau begitu, jangan biarkan tanggung jawabmu menghalangimu, nak. Sempatkanlah waktu untuk yang lain, oke? Oke, siap ya. Ayah. Ah. Ya, ayah. Bangun ya. Ayo bangun. Bangun, enggak mungkin. Ayah. Loh, nggak balik, Cil. Yang lain udah pada balik. Enggak. Aku cuma mau nemenin kamu dulu, Ler. Iya, makasih, Cil. Tapi gue udah nggak apa-apa kok. Ayah gue pasti udah berada di tempat yang nyaman di alam sana. Benar, Ler. Tapi beneran kamu bakalan pindah kampus ya? Ya, mau gimana lagi, Cil? Ahli warisnya bilang semua harta ayah gue jadi punya gue semua. Jadi gue yang bakal bertanggung jawab untuk perusahaannya. Gitu ya? Jadi kayak mendadak dong, Ler. Gak gitulah. Bisa aja lu. Permisi. Waduh, kayaknya gue telat ya. Pengajiannya udah selesai apa belum? Midmoon?